Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Insan Fianti Johar dari program studi hukum keluarga Islam semester 4. Dan saya Titi Noviana dari program studi hukum keluarga Islam semester 4. Hari ini kita akan ngobrol santai mengenai KDRT. Nah, berbincang KDRT ini Kak, apa sih kepanjangan KDRT itu sendiri dan kenapa pembahasan ini sangat penting? Oke, jadi teman-teman, KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kenapa sih kita itu penting banget membahas seputar masalah KDRT? Yang pertama, KDRT itu bukan masalah pribadi teman-teman, karena banyak yang menganggap KDRT itu adalah sebagai aib, sehingga korban itu kebanyakan mereka itu malu untuk lapor kepada pihak berwajib. KDRT itu sebenarnya adalah masalah sosial dan hukum, dan itu harus ditangani oleh pihak berwajib, itu teman-teman. Karena KDRT ini apabila terus dibiarkan itu akan berdampak pada generasi seterusnya, seperti pada anak-anak yang tumbuh pada kekerasan gitu. Anak-anak akan tumbuh menjadi anak yang kekurangan kasih sayang seperti itu, dan dia juga terkena dampak mental dari si psikologis kekerasan dari orang tua tersebut, seperti itu. Nah, kali ini menarik banget ya pemaparan materi kita mengenai seputar kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan narasumber kita. Halo Kak, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kakak asal dari mana dan namanya siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Bagus Nugroho, saya dari Psikologi Islam semester 6. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Riyadus Solihin, saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar di semester 8. Oke, terima kasih. Yang pertama nih, menurut Kakak, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT? Oke, yang saya ketahui KDRT merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup rumah tangga, entah itu seorang suami yang dilakukan kepada istri, istri ke suami, istri ke anak, suami ke anak. Jadi lingkupnya luas di situ. Dan di situ pasti akan menimbulkan suatu dampak psikologis dari KDRT itu sendiri. Ya, masing-masing korbannya. Kalau membahas berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jadi itu bisa ditarik lebih jauh lagi untuk jangka panjangnya. Nah, berkaitan dengan pandangan umum, KDRT sendiri itu merupakan suatu yang telah diatur oleh undang-undang negara, ya kan. Jadi apabila ada salah satu yang melakukan KDRT ini, jadi itu nanti akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwajib, seperti yang telah dipaparkan oleh Mbak Hana tadi. Lalu kalau ditarik dalam segi pandangan Islam, jadi KDRT sendiri, kekerasan dalam rumah tangga, itu merupakan perbuatan yang zalim. Nah, jadi hukumnya haram, disengiti oleh pangeran itu. Nah, karena apa? Itu nanti akan menafikan makna dari sakinah mawaddah warahmah. Jadi arti dari sakinah mawaddah warahmah sendiri, sakinah itu berarti tenang dan juga tentram. Apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, itu nanti sebuah keluarga yang utuh nanti akan kurang, ya kan. Nah, lalu yang selanjutnya mawaddah itu cinta yang tulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada suatu kekerasan, itu nanti akan berdampak pada akhiratnya. Jadi tidak disukai atau disengiti oleh pencipta kita semua. Lalu yang selanjutnya warahmah. Jadi apabila ada kekerasan dalam suatu keluarga, itu nanti
akan kurang, rahmat dari Allah itu kurang. Jadi kurang lebih makna dan juga pandangan umum pribadi dari saya itu seperti itu berkaitan dengan KDRT ini. Nah, yang kedua nih Kak, bagaimana hukum di Indonesia memandang suami sebagai pelaku KDRT? Menurut Kakak seperti apa? Oke, bagaimana hukum di Indonesia memandang suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban? Oke, kalau yang saya ketahui, kasus-kasus semacam itu banyak sekali kita temui ya, terutama di berita-berita kayak gitu, yang mana seorang istri menjadi korban. Dan ya menurut saya untuk hukum di Indonesia memandang seorang suami menjadi pelaku itu sama ya, atau diberikan sanksi yang sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, sehat saya. Ya, dimana ya hukum memandang sama, entah itu suami sebagai pelaku ataupun istri sebagai pelaku. Iya, keputusan kekerasan dulu. Ya, itu. Kalau di Indonesia sendiri itu gimana ya? Bukan beberapa, tapi banyak sekali, ya dah. Biasanya yang keras itu dari pihak suami, ya dah. Dari pihak suami, dan juga aslinya itu maknanya lebih luas sama yang saya jelaskan di awal. Jadi semua orang itu punya karakteristik tersendiri, punya sifatnya masing-masing, apalagi yang pihak yang suami ya tadi pertanyaannya. Pihak yang suami itu juga dalam pandangan umum suami itu memiliki sifat yang keras, apalagi di Indonesia ini. Di Indonesia ini laki-laki menurut saya di daerah saya sendiri ya, laki-laki yang apa itu soft spoken atau yang baik atau gimana itu sulit untuk dijangkau itu. Maksudnya kebanyakan itu masih KDRT walaupun itu tidak dilaporkan pada yang berwajib. Nah, banyak sekali, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, yang ketiga ya. Apakah ada kasus di mana suami menjadi korban KDRT dan si istri itu juga diproses secara hukum? Gitu. Oke, kalau kaitannya dengan seorang suami menjadi korban itu menurut saya jarang banget ya kita temui. Karena stigma di Indonesia pun apa itu menganggap hal itu sebagai sesuatu hal yang wajar, seperti munculnya istilah suami takut istri ya gitu. Ya, Nah, itu sebagai bentuk maklumat dari warga Indonesia sendiri. Nah, dan pasti ketika kita menemui seorang suami dipukul atau mengalami kekerasan dari seorang istri, seringkali kita menganggap wah itu hal wajar. Ya mungkin saja seorang suami membuat seorang istri marah sehingga si istri itu melakukan kekerasan pada suami gitu. Ada sebabnya gitu, dan itu banyak warga yang memaklumi gitu. Oke, dan untuk selanjutnya, untuk kasus di mana seorang suami menjadi korban itu sebelumnya saya belum pernah menemui ya, karena saya jarang bereksplorasi kaitannya dengan berita-berita semacam itu. Kemungkinan itu ada, akan tetapi sangat jarang sekali. Umpama pihak perempuan itu diproses secara hukum. Nah, karena kebanyakan itu yang memiliki sifat dan juga karakteristik yang keras, umumnya itu kan laki-laki kan. Nah, jadi kalau istri sebagai pelaku lalu dilaporkan ke pihak berwenang atau pihak yang berwajib, itu kemungkinan sedikit sekali. Ada tapi sedikit sekali.
Nah, yang terakhir nih Kak, berhubungan dengan psikologis. Apa sih dampak psikologis yang biasanya dialami oleh korban KDRT? Baik itu berupa suami yang mengalami KDRT ataupun istri. Silakan Kak dijelaskan. Oke, kalau untuk seorang istri sebagai korban itu dampaknya sebenarnya hampir mirip saja. Sebagai suami menjadi korban, sebenarnya dampaknya hampir mirip saja. Yang pertama, yang itu pasti stres ya, stres. Terus yang kedua, dia mengalami kecemasan. Terus yang ketiga, dia mengalami berbagai masalah sehingga menimbulkan gangguan. Oke. Untuk yang pertama, dan yang sering dialami seorang korban itu dia mengalami masalah tidur, ya gangguan tidur kayak gitu. Dan itu mungkin bisa diawali dari masalah, dan ketika itu berlarut itu bisa menjadi sebuah gangguan. Terus yang selanjutnya, seorang korban mengisolasi diri dari orang atau membatasi interaksi sosial. Ya, terus selanjutnya itu ada istilah lagi yang namanya PTSD atau post traumatic disorder, yang mana hal itu dialami pada seseorang, entah itu dia sebagai korban atau dia hanya melihat peristiwanya saja. Oke, mungkin yang terakhir akan saya bahas di mana seorang anak sebagai korban KDRT. Ketika kita memandang atau melihat seorang anak mengalami kekerasan, seringkali kita melihat itu sebagai suatu hal yang wajar karena sudah sering dilakukan oleh semua orang, gitu, terutama orang tua. Karena mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada istilah cara didik VOC. Itu sebenarnya dibaliknya ya kekerasan itu sendiri, tapi ya cuma dibalut saja menjadi kata VOC biar lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dan ya setahu saya, jika seorang anak mengalami kekerasan, ketika dia mampu menahan ya gitu ya, itu bisa jadi ketika dewasa dia itu memiliki mental yang kuat ya itu. Tapi beda lagi ketika seorang anak yang menerimanya itu bukan dia kurang atau memiliki mental yang lemah gitu. Bukan mental yang lemah sih, dia mungkin bisa dipahami mental yang kurang kuat gitu ya. Itu pasti akan menimbulkan dampak psikologis, dan itu dampaknya ya sebenarnya hampir mirip aja seperti seorang suami ataupun istri menjadi sebagai seorang korban KDRT. Mungkin saya bahas atau saya ulas satu persatu ya dampaknya. Yang pertama, dia pasti mengalami stres. Terus yang kedua, pasti dia mengalami depresi. Terus yang ketiga, dia pasti mengalami kecemasan. Yang keempat, dia pasti mengisolasi diri atau kebanyakan sebenarnya mengisolasi diri. Terus yang kelima, kemungkinan besar dia mengalami PTSD atau post traumatic disorder. Terus selanjutnya, ketika seorang anak tidak kuat, itu bisa lebih parah lagi, dia melakukan bunuh diri. Separahnya tuh ya. Ketika seorang anak sudah tidak mampu mengemban kekerasan dari orang tuanya. Terus itu lagi dampak KDRT bisa menimbulkan bullying atau menciptakan seorang anak membuli. Itu udah pernah dialami oleh teman saya sendiri. Nah, waktu itu teman saya itu mengalami kekerasan dari seorang ibu. Karena dia bingung melampiaskannya kemana, alhasil dia melampiaskan ke temannya sendiri. Pasti yang diincar itu teman yang paling lemah, yang dianggap paling lemah, sehingga dia bisa melampiaskan, bisa berani, bisa lebih leluasa melampiaskan amarahnya pada temannya gitu. Dan ketika itu berlarut atau tidak ada yang mengintervensi seorang pembuli, ya dia sampai dewasa menjadi seorang pembuli gitu. Dan lebih parah lagi ketika lingkungan dia mendukung dia menjadi seorang pembuli, dan itu pasti dampak di kemudian hari itu lebih besar ya.
Mungkin kayak gitu. Kalau menurut saya berkaitan dengan dampak suami dan juga istri, yang sangat berpengaruh dan juga berdampak merasakan itu biasanya yang pihak istri, karena itu sebagai hitohnya seorang perempuan, nah itu kan menggunakan perasaan dan juga sering baper apabila suatu kejadian di masa yang mendatang itu yang sehingga bisa untuk mengingat masa lalu, itu kan biasanya di pihak yang istri yang berdampak itu. Dampaknya itu tadi, kalau dari sudut pandang laki-laki itu biasanya sangat sedikit sekali, karena dari potensinya seorang laki-laki itu sendiri juga memiliki mental yang kuat, lebih kuat daripada yang perempuan kan, mental dari seorang laki-laki itu. Lalu laki-laki tersebut kebanyakan memiliki karakteristik keras. Nah, jadi itu tidak terlalu baperan kebanyakan laki-laki, tapi juga tidak memungkinkan juga itu ada seorang laki-laki itu sangat berdampak besar terhadap KDRT ini. Tapi kebanyakan berdampaknya itu lebih ke pihak yang istri, pihak yang perempuan itu tadi. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan seputar kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Kak Bagus dan juga Kak Ria. Terima kasih sekali. Oke, untuk kita sedikit menyimpulkan seputar KDRT ya teman-teman. Yang pertama, kedua narasumber sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bisa terjadi antara suami, istri, anak, ataupun anggota keluarga lain yang berada di rumah. Bentuknya bisa berupa fisik, verbal, maupun psikologis. Yang selanjutnya ini mereka melihat bahwa di masyarakat ini suami lebih sering dianggap sebagai pelaku, dan saat suami menjadi korban itu, hal itu sering dianggap lucu atau wajar. Padahal korban KDRT itu baik laki-laki maupun pihak perempuan bisa mengalami dampak psikologisnya juga yang serius seperti stres, gangguan tidur, kecemasan, hingga trauma yang bisa disebut dengan istilah PTSD gitu. Nah, dari sisi hukum nih teman-teman, keduanya menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjamin perlindungan, tapi penerapannya masih lemah karena budaya diam dan stigma yang kuat. Sementara dari sudut pandang agama, KDRT juga dianggap zolim dan merusak nilai sakinah mawadah serta warohmah dalam rumah tangga. Selanjutnya nih, dari salah satu penyampaiannya menyoroti bahwa anak itu juga korban KDRT, bisa berdampak berat juga secara mentalnya, bahkan bisa menjadi pelaku bullying sebagai bentuk pelampiasannya. Lingkungan yang membenarkan kekerasan hanya akan memperparah keadaannya, begitu. Nah, itu tadi sekian ngobrol santai kita pada kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.